Lihat tuh. Padahal aku ke sana. Tapi kok jadi ke sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ta'ala Al-Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa anzur nafsun ma qaddamat liqad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahu. Syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Semoga kita selalu bersemangat untuk mengikuti kajian-kajian yang telah kita programkan dari tahun-tahun yang lalu. Mudah-mudahan tahun yang akan datang, ya akan kader-kader kita yang membaca ini akan memimpin kajian selanjutnya. Dan kita sudah bicarakan pada masing-masing, mulai dari anak TK, anak yang belum TK, yang PAUD, SD, sampai perguruan tinggi wajib untuk menyampaikan walaupun potong ayat. Dan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita tidak lupa mengirimkan salawat dan salam kepada karena perjuangannya dengan kegigihannya, ketabahannya, mudah-mudahan kita menjadi yang mewarisi ajaran-ajarannya mulai dari ayunan sampai ke bilang lahir. Anak-anak kita didik. Wa alikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan untuk selanjutnya kita dengarkan mukadimah yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Anan. Berat banget, guys. Ya, doa. Ini guys. Makna insani dan Anakku masih pakai. bukan Habis-habisin. selamat kepada Buat marhamah. sama muslim Bilang udah mempan udah 3 tahun itu nih buat beda tahun. buatnya mau Dokter, pemusuhan yang apa periksa? menjalin kemarin dengan sama karena rusaknya hubungan dan sama saudara bukan kebaikan bukan lambung dan bukan yang dibuka agama. Lanjut. Riwayatkan dari Abu Daro, dia berkata Rasulullah SAW kalau bersabda, bukan juga beritahu kepada kalian puasa yang lebih utama daripada puasa sholat dan Cara. salah satu menjawabnya dia bersabda, yaitu menjalankan segala Mulus lagi harus. karena hubungan jalan sama dengan potong Oh, ini harus ganti pamper. dan riwayat lain beliau Disebutnya hal 3 tahun nggak pakai panas kalau. di dalam di dalam riwayat. Beliau bersabda. lain beliau bersabda Demikian. tidak terkadang memotong aku tidak mengatakan memotong rambut tapi memotong agama. Pola becek. Sekolah plus ngaji lagi. Sekolah plus ngaji lagi udah sih sore ini.
Ya, Acara berarti yang kita dengar dari kanan tadi, eh, hari raya yang semestinya semua orang Muslim bergembira. Karena itulah disyariatkan zakat fitrah pada Idul Fitri sebagai wujud kasih sayang terhadap orang-orang yang miskin untuk kebutuhan mereka. Sementara Idul Adha diriwayatkan menyembelih hewan. Diam. Diam. Ya. Sementara Idul Adha disyariatkan menyembelih hewan kurban dan hal ini dijadikan salah satu sunatnya. Bahkan Abu Hanifah berpendapat bahwa menyembelih hewan kurban hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib bagi orang-orang yang mampu untuk melaksanakannya. Seorang Muslim menyembelih hewan kurban untuk mengkonsumsi dirinya sendiri dan keluarganya, juga dibagi-bagikan kepada tetangganya, lalu meluas kepada orang miskin yang di sekitarnya. Maka apakah artinya hidup seorang yang hidup untuk akan sendirian tanpa mau menoleh ke kiri dan ke kanan? Manusia tidak boleh hidup terisolir di dalam lingkup dirinya sendiri. Mereka mencari tahu siapa orang lain yang miskin dan yang memerlukan bantuan. Hal ini harus dilakukan terutama pada hari raya dan hari-hari tertentu lainnya. Islam adalah menetapkan aturan semacam ini sebelum dunia mengenal sosialisasi dan paham komunisme atau paham apapun Islam, yang menghendaki agar manusia merupakan saudara yang saling mencintai. Jika seorang yang punya segala-galanya, sementara orang lain tak punya apa-apa, tidak ada artinya persaudaraan antara orang-orang yang dizalimi, dan tidak ada artinya persaudaraan antara orang-orang yang meletakkan tangannya di perut karena mengeluh sakit kenyang. Lanjut. Banyak banget. Ya, bacanya yang lancar. Dia tahu. Baru kiriman dia pisang tadi kamu yang sakit. Dengan orang yang meletakkan tangan di perut karena nyeri kelaparan, saudaraan yang hakiki ialah Kenapa? jika manusia saling menyayangi, saling menyantuni, saling memberi, yang kaya Kan dikasih aja dia bisa berbagi ya. membantu, yang miskin, yang kuat membantu, yang lemah. Firman Allah Quran surat 90 sampai 11. Ayat surat 90, ayat 11 sampai 18. 18. Ayo ntar keburu lama datang. 15. Tetapi dia tiada menempuh jalan mendaki lagi Oh dikasih sukar. ada 50. Tahukah kamu apakah jalan mendaki lagi sukar? Yaitu melepaskan budak dari perbudakan. Yang dia bilang mana lu? Ya, terus Atau memberi makan pada hari kelaparan
Dia tiduran. kepada anak yatim dan ada hubungan kerabat Nggak mau Atau- dia mah. miskin dan sangat fakir. Dan dia Datang dia. tidak termasuk orang-orang yang beriman Mukanya sih pengen. dan saling Pesan. saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang mereka orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan Itu kan. Golongan kanan. kalau kiri Itu enggak ya, nanti. Itu yang enggak terpisah. Ya. Ya, dengan orang yang meletakkan tangan di perut karena nyeri kelaparan, persaudaraan yang hakiki. Itulah persaudaraan yang hakiki. Ia ialah jika manusia saling menyayangi, saling menyantuni, saling memberi, yang kaya membantu yang miskin, yang kuat membantu yang lemah. Seperti firman Allah di dalam surat 90 ayat 11 sampai 18. Tetapi dia tiada menempuh jalan mendaki lagi sukar. Tahukah kamu apakah jalan mendaki lagi sukar? Yaitu melepaskan budak dari perbudakan atau memberi Dia belajar makan pada orang kelaparan, kepada anak-anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau kepada orang miskin yang sangat fakir. Dan dia tidak pula termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar, saling berpesan untuk berkasih sayang. Mereka orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan. Lanjut. Aisyah. Dia belum baca. Baca. Oh, udah sembuh dia baca benar kok kalau udah sembuh. Iya. Minta makan, gue lagi tidur minta makan. Pada hari raya tanpa makna insani, ketika setiap orang muslim mengucapkan selamat kepada saudaranya sesama muslim, menepis keakuan Dikit-dikit nih. di antara Wah, aku aja lah. Nah, aku aja. keduanya, Oh. memutus permusuhan dan menjalin Berasa aku aja. perdamaian Kan aku udah pernah makan. dengan sesama karena rusaknya Makanya udah gede. hubungan di antara Berbuka- sesama berbuka tinggi lagi. saudara merupakan Makan sendiri udah keringetan. pemotong, Mandi rambut aja. bukan rambut yang dipotong, tetapi Dia tuh segini. yang dipotong adalah agama. Wah, bagus. Udah sembuh berarti. Berarti membacanya lancar walaupun tingkat TK belum lulus. Ya, Bimba juga belum. Pada hari raya tampak makna insani, yaitu ketika setiap orang muslim mengucapkan selamat kepada saudaranya sesama muslim. Ikutan di Menepis sama juga ikut. keakuan di antara keduanya, memutus permusuhan dan menjalin perdamaian dengan sesama. Karena rusaknya hubungan di antara sesama saudara merupakan pemotong. Jadi rusaknya.
Para saudara adalah pemotong. Bukan pemotong rambut yang dipotong, tetapi yang dipotong itu adalah agama. Mati om. Lanjut. Ya, ada Marhama ya. Permisi, Marhama. Permisi. Riwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu alaihi wasallam, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah jika dikuberitahukan kepada kalian sesuatu yang lebih utama dari derajat puasa, salat, sedekah? Para sahabat menjawab, baik. Beliau bersabda, yaitu mendamaikan di antara sesama karena rusaknya hubungan di antara sesama adalah memotong. Sebutkan dalam riwayat beliau bersabda, yang demikian itu adalah pemotong. Aku tidak mengatakan pemotong rambut, tapi pemotong agama. Ya. Nah, ini. Begitu. Jadi dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kamu diberitahukan kepada kalian sesuatu yang lebih utama dari derajat puasa, yaitu sholat dan sedekah. Di antara sahabat menjawab, baik. Beliau bersabda, yaitu mendamaikan di antara sesama. Jadi orang yang bermusuhan didamaikan. Nah, itu salah satu di antara yang sedekah. Karena rusaknya hubungan antara sesama adalah pemotong. Sebutkan di dalam riwayat lain, beliau bersabda demikian, yaitu adalah pemotong. Itu tidak mengatakan pemotong rambut, tetapi pemotong agama. Kita lanjut. Nenek. Dengerin. Kalau sekiranya manusia boleh saling bermusuhan dan saling tidak menyapa, maka hari-hari yang lain akan dan tentu saja hal ini tidak diperbolehkan. Maka mereka tidak diperbolehkan saling bermusuhan, saling membelakangi dan tidak menyapa pada hari raya. Carilah saudaramu, kerabatmu, tetanggamu, lalu sambungkanlah tali persaudaraan dengan mereka. Kunjungi orang yang menjauhimu. Berilah hadiah kepada orang yang tidak mau memberi apapun. Ini yang digituin dan dia Kalau sekiranya manusia boleh saling bermusuhan dan saling tidak menyapa pada hari raya yang lain, dan tentu saja hal ini tidak diperbolehkan. Kalau tidak diperbolehkan, maka mereka tidak diperbolehkan saling bermusuhan, saling membelakangi, dan tidak menyapa pada hari raya. Carilah saudaramu, dicarilah saudaramu, kerabatmu, tetanggamu, lalu sambungkan tali persaudaraan dengan mereka. Kunjungi orang yang menjauhimu. Berilah hadiah kepada orang yang tidak mau memberikan apapun. Lanjut. Nah, Pak. Maafkan orang yang menzalimimu. Berbuat baiklah kepada orang yang berbuat buruk padamu. Ya, itu. Karena semua itu termasuk akhlak yang mulia. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai rasul. Bagaimana sabda beliau? Aku diutus hanya karena untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Wahai saudara-saudara Islam Muslim, di antara ciri hari raya
ialah diwarnai dengan kegembiraan. Bahkan ada yang berkata, Id disebut hari raya karena kegembiraan dan kesenangan kembali terulang pada hari itu. Maafkanlah orang yang menzalimimu. Ini paling berat. Memaafkan orang yang menzalimi kita. Berbuat baiklah kepada orang yang berbuat buruk kepadamu. Orang yang menzalimi kita, kita maafkan, berbuat baik pada orang berbuat buruk kepada kamu. Karena semua itu termasuk akhlak yang mulia. Ya, orang yang menzalimi kan berat bagi kita untuk memaafkan. Orang yang berbuat buruk kepada kita sulit bagi kita untuk apa? Kepada Allah berbuat buruk, berbuat baik. Kita berbuat baik padanya. Jadi kalau kita bisa melampaui ujian itu, orang memaafkan orang yang menzalimi, kemudian kepada orang yang berbuat buruk kepada kita, ini adalah ujian yang paling berat bagi kita. Karena semua itu termasuk akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang mulia itu adanya di sana. Kalau orang menzalimi kita, kita maaf. Yang orang berbuat kepada buruk kepada kita, kita maafkan. Itulah namanya akhlak yang mulia. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai rasul, bagaimana sabda beliau. Sesungguhnya aku diutus hanya karena untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi manusia itu punya akhlak. Ya. Wahai saudara-saudara sesama muslim, di antara ciri hari raya ialah mewarnai dengan kegembiraan. Bahkan ada yang berkata, Id disebut hari raya. Jadi Id itu Id, salat Id, ini hari raya. Karena kegembiraan dan kesenangan kembali terulang pada hari. Lanjut. Siapa lagi baca no? Sudah lu, abang-abang, itu perasaan. Ini mah kapas doang ini. Hari raya demi hari raya adalah pada lalu sekian hari raya telah melewati kita. Kita berusaha untuk bergembira dan bersenang-senang sambil kita untuk dari lalu menghindari. Tapi jika kita melihat para orang-orang justru pada yang sekarang bertahu untuk merasa coklat tidak berlomba karena mengetahui apa yang terjadi. Yang menunjukkan kita bergembira secara sekadar kita cari Tuhan. Ayo udah ngapain diem aja? Hari raya demi hari raya ialah telah berlalu. Baru kita masuk ke hari raya ya, berlalu. Sekian hari raya yang telah melewati kita. Kita berusaha, bergembira, bersenang-senang sambil menyunggingkan senyuman dari relung sanubari. Tapi kita melihat keadaan orang-orang yang muslim pada zaman sekarang, kalau kita lihat orang muslim zaman sekarang, maka jantung terasa copot, hati terluka karena menyesali apa yang terjadi. Bagaimana mungkin kita bergembira sementara keadaan kita carut marut seperti ini, ijazah palsu tidak selesai-selesai. Ya, kita lanjut. Om Galuh. Awas mikir. Kenapa nggak kuntilanak kan? Mikir. Mikir. Mobil baca dulu sih. Dulu bagaimana cara membaca? Oke tadi. Yang Iya, main membaca dulu Maria. jatuh deh. Tunggu. Musibah yang menimpa kita amat berat, banyak masalah yang menggantung, dan kita senantiasa mengeluh karena musibah yang menimpa umat. Para Zionis Yahudi bercokol di bumi di Palestina, di Al-Aqsa menjadi tawanan di tangan mereka.
Mereka senantiasa membuat rencana dan mengatur langkah-langkah untuk Cabik. Nah, mana? Alah, awas Mana? Sengaja dan sini. untuk rencana untuk mencabik-cabik bangsa dunia Arab dan Islam dan ternyata mereka mendapatkan hasil yang cukup gemilang hingga kini. ya. Musibah yang menimpa kita ya amat berat. Di sini jangan Banyak masalah yang menggantung. Jadi masalah yang menggantung itu banyak sekali. Jokowi aja sudah setahun lebih membicarakan masalah ijazah palsu ya. Sampai selesai sekarang tidak dia tunjukkan ijazah aslinya. Dan kita senantiasa mengeluh karena musibah yang menimpa umat. Terjadinya banjir, longsor yang menimpa umat manusia karena inilah akibat daripada ketidakjujuran dan ketidakadilan. turun dong. Nah, Nah, para Yahudi yang bercokol di bumi Palestina sampai hari ini ya masih Masjidil Aqsa menjadi tawanan di tangan mereka. Mereka senantiasa membuat rencana dan mengatur langkah untuk mencabik-cabik dunia Arab dan Islam. Dan ternyata mereka mendapatkan hasil yang cukup gemilang sehingga kini. Jadi kalau umat Islam itu tidak menyusun langkah-langkah yang jitu untuk memerangi Zionis Israel ini yang membombardir Palestina, umat Islam kalau tidak bersatu, maka dicabik-cabiklah orang-orang yang telah menyusun strategi mengatur langkah untuk mencabik-cabik Islam. Maka oleh sebab itu kita umat Islam harus menyadari bahwa kita itu masih belum menyatukan persaudaraan di antara kita. Sampai di sini dulu kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah dan petunjuk kepada kita dan kita tetap istiqamah belajar sampai akhir hayat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat banget. Ama. Jadi Kalau orang kecil udah kayak nggak nyempul lagi.